Memang harus ada yang disalib. Salib itu harus terjadi. Bukan keinginanmu Petrus yang terjadi, tapi keinginan Bapa menyalibkan orang terkutuk. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Abang Zuma, menurut topik yang Anda berikan itu, topiknya judulnya atau Yudas atau Yesus disalib. Menurut Bang Zuma, itu siapa yang disalib? Kalau menurut kami itu Yesus yang disalib, tapi kalian tidak mau mengakui adanya Yesus. Itu bagaimana itu dengan kalian? Coba minta dijelaskan. Baik, Bung. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan itu, saya boleh menggali informasi sedikit dari saudara saya ini sebagai orang yang mengimani bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Amin. Begini, Bung. Iya. Menurut saudara, orang yang disalib ini orang yang berdosa atau orang yang baik atau orang yang jujur? Oke, itu pertanyaan baik. Memang menurut hukum Yahudi itu memang orang yang berdosa. Orang yang berdosa memang. Orang yang berdosa. Tetapi tahu nggak, nubuatan dalam para nabi sebelum kematian Yesus itu disampaikan bahwa dia terhitung kepada Yesus itu terhitung pada orang-orang yang berdosa, disalib, tergantung pada orang-orang yang berdosa, di antara orang-orang berdosa. Itu sudah dinubuatkan 2000 tahun sebelum dia lahir. Itu memang betul itu Bang Zuma. Itu baik. Untuk orang-orang berdosa. Baik, boleh saudara menunjukkan nubuatan itu di kitabnya orang Yahudi? Ada Bang, cuma kita kan tidak bisa cari sekarang karena saya tidak punya Alkitab sekarang. Yang jelas intinya bahwa Yesus itu memang dia disalib. Kenapa dia disalib? Dia tuh rela, dia sebagai Tuhan dan Allah, rela disalib demi untuk menebus dosa manusia. Itu menurut 1 Yohanes 2 ayat 2, itu dia menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Menurut itu kan ajaran Kolose, satu lagi, Kolose 1 ayat 20, dia menjadi jalan pendamaian bagi manusia. Jadi dia harus mati sehingga dia menebus dosa-dosa manusia melalui pengampunan darahnya yang kudus. Silakan. Oke. Itu menurut ajaran yang sebelum Yesus Anda katakan disalib atau setelah Yesus disalib? Setelah Yesus disalib dan para berarti ajaran itu muncul setelah Yesus disalib. Betul. Yang saya minta ajaran yang sebelum Yesus ini disalibkan. Ada tidak kemudian data yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk menjadi acuan bahwa nubuatannya memang orang benar yang harus mati? Karena di dalam Yohanes 7 misalnya, Yohanes 19 nih ya, di situ dijelaskan terkait dengan pengakuan Yesus. Bukankah Musa yang telah memberitakan Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Artinya Yesus mengatakan, kenapa kamu berusaha membunuh aku? Artinya ada usaha orang-orang di luar Yesus untuk membunuh Yesus. Harusnya orang-orang Yahudi ini mengatakan, iya karena ada nubuatannya. Kalau orang Yahudi mengatakan ada nubuatannya, berarti orang Yahudi mengakui dia dong sebagai Mesias. Kalau memang ada nubuatan. Tapi satu hal yang menarik di sini, Bung. Di dalam Yohanes 11, nubuat tentang penyaliban Yesus itu baru dibuat tahun itu juga. Di dalam data nomor 49 di Yohanes 11 dikatakan begini. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kita semua bangsa Israel jika satu manusia Yesus mati untuk bangsa kita. Jadi untuk bangsa Israel, bukan untuk di luar Bani Israel sehingga Yesus itu mau dibunuh. Daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi lebih baik satu Yesus mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa Israel itu binasa.
Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Jadi kalau saudara mengatakan nubuat yang mana? Nubuat pembunuhan terhadap Yesus muncul di Yohanes 11 nomor 49 sampai nomor 51. Ternyata Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Dan itu nubuatannya dibuat oleh imam besar bernama Kayafas. Untuk apa kemudian dia dibunuh? Apakah untuk menebus dosa? Ternyata lagi-lagi bukan. Tetapi untuk supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa mereka. Kita lihat di dalam Yohanes 11 lagi. Begitu dikatakan bahwasanya apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oleh karena itulah Yesus harus kita bunuh. Sebab kalau tidak, tempat suci kita dan bangsa kita akan dirampas Roma. Terima kasih Tinta Hen. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu bukan karena dosa, tetapi oleh karena orang Yahudi angkatan pertama takut kalau tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Penyembah Yudasnya tadi kemana? Dia yang nanya, dia yang kabur, Bang. Iya, karena tidak ada nubuatan terkait pembunuhan kepada orang yang benar. Gak ada. Materi ini memang berat, ya, dan materi ini saya siapkan untuk tahun 2024 memang. Sengaja saya tidak angkat dari tahun-tahun kemarin. Oke, Ricardo, selamat pagi. Pagi ya, Bun, pagi Bun. Pagi Bang Juma, pagi semuanya. Pagi. Iya. Kalau nggak salah agamamu Kristen kan? Iya, kemarin kan pernah saya naik sama Bunda. Iya. Silakan. Ini tema sama Bang Juma. Yudas atau Yesus disalib atau kau yang disalib? Waduh, ada 3 yang disalib. Iya. Enggak, pertanyaannya ini Yudas atau Yesus yang disalib menurut data siapa tuh, Bunda? Menurut datamu lah. Menurut Bible itu sendiri. Kalau menurut data saya tidak bisa mengeluarkan data karena kejadiannya itu pada zaman Romawi. Ya kan gini Bung, kita belajar sama-sama ya. Oke, ya? siap Bang. Oke. Di dalam kitab yang dipegang oleh Yesus sendiri ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel tertulis dengan sangat jelas. Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan loh yang membuat orang ini disalibkan. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi digantung di sini artinya talah dalam bahasa Ibrani, terkutuk di sini artinya kalalah. Jadi Tuhan menggantung orang dikarenakan Tuhan mengutuk orang tersebut. Kenapa dia dikutuk oleh Tuhan? Menurut Ulangan 27 nomor 25, karena orang tersebut menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dalilnya Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Sedangkan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Berarti orang yang dikutuk ini adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Oke Bang, jadi gini, jangan jauh melibar ke sana dulu. Saya bilang ini kan temanya Yudas atau Yesus disalib. Yang saya pertanyakan adalah menurut data apa yang kita bahas ini, menurut data apa? Kalau ranah kita Kristen, kita menggunakan Alkitab. Kalau ranah memang itu iman Muslim, menggunakan Al-Quran. Nah, seperti itu, menggunakan Al-Quran dan hadis.
Nah, jadi kita ini diskusi menurut Rana apa? Yudas atau Yesus yang disalib. Nah, seperti itu. Bible Bang, kitab Anda yang mengatakan. Kalau Abang membawa Bible, itu ranah kita. Artinya gini, Abang punya rumah tersendiri, saya punya rumah tersendiri. Ketika Abang masuk ke rumah saya, yang lebih tahu rumah saya, Abang apa saya? Room diskusi, ini room buktinya diskusi. saya Kalau yang kamu nggak mau ya menggeledah. udah. Saya yang menjelaskan ke Anda. Gini, saya mengasih analogi supaya yang silakan, simple, silakan. supaya mengerti seperti itu. Baik. Ini kan Alkitab, itu kan iman saya nih. Iya. Abang kan punya iman Al-Quran dan hadis. Iya, betul. Nah, Abang tahu rumah saya dan Abang juga, saya tahu juga rumah Abang. Ketika Iya. Abang masuk ke rumah saya, yang lebih tahu rumah saya, apakah Abang, apakah saya? Oke. Begini, saya kasih analogi juga, Bang. Itu dulu jawab, jangan Iya, saya nonton jawab, dulu. Baik. Saya jawab, Bang. Saya jawab. Supaya Yudas atau Yesus ini menurut versi apa? Seperti Iya, itu, Bang. Baik. Supaya mengerti ya, supaya lanjut ya. Siap. Saya Oke, kasih jangan analogi. muter-muter. Saya jawab dengan analogi. Ada seorang maling kemudian menyembunyikan emas di dalam rumahnya, lalu mengaku kemudian emas itu tak ada dalam rumahnya. Begitu ada polisi yang bukan sebagai pemilik rumah datang menggeledah rumah orang pencuri ini, ditemukanlah emas itu. Salah enggak polisi ini, Bang? Apakah si pencuri ini akan mengatakan, kamu tidak punya hak karena ini rumah saya? Mau itu hasil curian, mau itu adalah milik sendiri, itu bukan hak Anda karena Bang, ini rumah gini, saya. Ini analogi juga, Bang. ini Analogi bukan yang berbicara sederhana. orang yang ketiga, bukan ke polisi lagi. Saya bilang ini sama-sama punya rumah. Abang mungkin mengerti analogi saya ini sederhana. Masa ini saja tidak mengerti? Ini kita sama-sama punya rumah, bukan tentang polisi. Oke. Polisi itu kan Anda artinya memberikan analogi di kan tadi. luar. Saya balas dengan analogi kan, supaya Anda lebih mudah memahami. Abang ngerti nggak, sama-sama kita punya rumah, sama-sama punya iman, sama-sama Paham. punya kitab gitu. Paham, Bang. Paham nggak? Paham sekali. Paham. Kalau polisi itu beda. Bang Juma susah Kenapa mengerti. beda, Bang? Satu-satu. Masa analogi ini aja tidak menyambung, nggak mengerti. Saya paham. Oke, Kita oke. ini Baik, punya baik, rumah baik. masing-masing, punya kita Siap. masing-masing. Kemudian Ya. Yudas atau Yesus yang disalib itu menurut berita rumah siapa? Oke, Ngerti baik, ya? baik. Nah, sekarang Oke, begini. kalau menurut Al-Quran dan hadis saudara, itu yang disalibkan Yudas apa Yesus? Orang yang Nah, diserupakan Bisa kemudian. Orang yang diserupakan ini kan masih canggung nih. Saya bilang datanya Yudas apa Yesus, datanya yang Saya valid. mengatakan orang yang diserupakan sehingga Yudas pun dianggap Yesus. Karena kenapa? Saya Yudas dibuat serupa dengan Yesus. Data yang valid, data yang jelas. Saya tanya, saya satu pertanyaan ini, data yang jelas. Jangan peserupa-peserupa yang tidak menentu. Ya, data yang jelas, karena gini, karena penyalipan itu menurut data Alkitab itu sudah jelas bahwa melalui melalui siksaan, melalui mahkota duri, melalui camuk, macam-macam pun terjadi sampai pada Cerita penyalipan. yang muncul belakangan itu, Bang. Cerita muncul belakangan. Sekarang Sekarang gini. dulu, saya ini mau menjelaskan, mempaparkan supaya yang jelas ini menurut Al-Quran, Yudas apa Yesus. Jangan peserupa-peserupa yang tidak menentu, yang jelas. Siapa namanya? Bagi yang disalibkan kami, siapa, bagi yang kami disalibkan umat Islam. Semua alam kamu saya turunkan kalau nggak bisa nih. Yaudah diam biar dijawab Bagi sama Bang kami- Juma, kamu diam. Iya. Oke, Bagi kami umat Islam, Nabi kami yang datang kepada Bani Israel bernama Isa putra Maryam Bang itu Juma, diselamatkan. pertanyaannya supaya saya pertegas supaya abang mudah menjawab. Iya, ini mau dijawab, kamu mau di baluapis mau dijawab, diam biar dijawab. Astagfirullahaladzim. Diam baluap biar dijawab. Kamu nanya kan? Dijawab. Bang Juma, interupsi. Saya minta. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible, Bang. Percaya sama saya. Saya akan memberikan ilmu kepada Anda gratis tanpa Anda bayar perpuluhan. Bang Juma. Jadi gini, Tegas pertanyaanku ini. Ya ini dijawab Riki. Allahu Akbar la ilaha illallah. Saya Kamu diam biar dijawab. Oke, saya
Oke, baik. Ini Jadi gini, Siapa yang saudara, disalib? turunkan kok ya. dengarkan saya. Dah, Oke. turunlah kok dengarkan di bawah penjelasan Bang Juma Baluak, turun. Capek. Bang Juma. Dengarkan saya di bawah ya. Yanto, bentar Yanto. Eh, jadi gini, ketika Anda bertanya, siapa nama? Yang jelas Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit. Udah selesai. Mau namanya Bom-Bom, mau namanya Ferdi, mau namanya Martin, EGP. Yang penting yang di atas salib itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Mau Anda sebut namanya Yesus, mau Anda sebut namanya Yudas, mau Anda sebut namanya Bom-Bom atau siapapun, EGP dengan itu semua. Kami tidak mengimani hal itu. Sekarang permasalahannya adalah Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Halilintar. Ini jelas dalilnya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah. Sekarang tolong jelaskan ke saya yang masih tersisa di atas ini. Tolong jelaskan ke saya. Siapa orang yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Silakan. Jangan abu-abu ya. Jangan abu-abu. Harus tegas. Yang menerima suap di sini Yesus atau Yudas? Jangan abu-abu. Silakan. Jawab Yanto, mualaf, jawab. Sorry. Bang Juma, tadi saya punya sinyal itu putus langsung tiba-tiba waktu kita berdiskusi. Langsung ini putus, hilang. Jadi saya masuk lagi, silakan. boleh? Baik. Ya, Bang Juma bisa minta tolong diulangi lagi pemaparan Ya. yang pertama yang terkait dengan Yesus yang disalib. Silakan. Yang di dalam apa tadi? Yohanes 11 ayat 49 dan 50. Silakan sampean jabarkan. Oke, baik. Jadi gini, satu hal yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen, nubuat-nubuat yang kalian ambil dari agama orang itu tidak make di otak kami. Kenapa? Karena yang punya kitab pun tidak mengatakan itu adalah untuk kalian. Itu satu hal. Saya dengan orang-orang Yahudi sepakat dengan itu. Kristen muncul ratusan tahun setelah kemudian tragedi penyaliban, menjadikan kemudian penyaliban itu sebagai lambang atau simbol keselamatan. Kita lihat di dalam Yohanes 11, 45 sampai data nomor 53. Ada orang Yahudi melawat Maria. Mereka kemudian melihat Yesus. Setelah melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang sangat banyak, orang-orang Yahudi ini kemudian datang kepada orang-orang Farisi. Wahai orang Farisi, Yesus itu hebat. Sekarang dia banyak mempengaruhi orang-orang. Lalu mereka kemudian pergi ke imam-imam kepala. Orang-orang Farisi kemudian memanggil mahkamah agama. Jadi yang muncul melakukan persidangan di situ adalah ahli Taurat, imam-imam kepala. Siapa lagi? Orang Farisi. Siapa lagi? Mahkamah agama. Jadi puncak tumpu kepemimpinan Yahudi berkumpul 4. Kekuatan yang paling luar biasa berkumpul 4 pada zaman itu, pada tahun itu. Apa yang mereka ceritakan? Apa yang mereka ceritakan dan apa hasil dari perundingan mereka? Dari hasil rapat mereka. Mereka kemudian berunding. Apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, kata Imam Farisi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Jadi mereka berunding, bagaimana dengan Yesus ini? Bahaya ini kalau kita biarkan. Sebab kalau makin banyak orang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu kekhawatiran kemudian pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang yang punya kompetensi terhadap kitab Taurat. Kristen tidak ada, Kristen di luar pagar, jauh setelah ini. Tetapi kemudian di ayat 49, seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar. Coba, Kayafas ini imam besar. Imam besar itu maksudnya dia adalah ahli Taurat, gurunya guru, imam para imam, bukan pendeta, bukan pastor, tapi imam para imam. Imam besar pada tahun itu, yaitu Kayafas, berkata kepada mereka, kalian tidak tahu apa-apa.
dan kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu. Coba, ini kayak apa sih yang ngomong ini? Imam besar loh yang ngomong, bahwa lebih besar bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita ini binasa. Jadi dia tidak mengatakan lebih baik satu Yesus orang mati untuk menebus dosa dari nenek Adam daripada kita mati di dalam dosa. Tak ada, itu muncul dari Kristen, dari Roma. Dari Roma doktrin itu. Jadi lebih baik Yesus ini mati untuk menyelamatkan bangsa kita dari kebinasaan karena dirampas oleh kekaisaran Roma. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Saya ulang, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu, sebagai imam besar, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa mereka. Saya ulang, bahwa tahun itu Imam Kayafas, imam besar, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa kita. Bukan bernubuat Yesus akan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Itu adalah rekaman-rekaman yang muncul dari Roma dan Yunani kemudian. Jauh, ratusan tahun baru muncul itu. Puluhan tahun minimal. Jadi, nubuatannya adalah lebih baik Yesus ini mati untuk bangsa kita. Dan bukan hanya untuk bangsa kita saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Yakub yang bercerai-berai. Artinya anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Ketika mereka kemudian sepakat membunuh Yesus, Yesus ini ingat, Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang jujur. Yesus adalah orang suci. Yesus adalah orang yang tidak ada dosa. Tapi mereka berusaha untuk membunuhnya. Apa yang terjadi setelah orang benar ingin dibunuh? Orang benar ini diselamatkan, dan yang menggantikan adalah pengkhianat, orang fasik. Itu yang perlu saudara pahami. Mana dalilnya? Amsal 21 nomor 23. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat antara Yesus dan Yudas? Jelas yang berkhianat adalah Yudas. Maka dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ketika mereka sepakat membunuh Yesus, yang mereka tangkap bukanlah Yesus orang benar, tapi digantikan oleh pengkhianat. Siapa pengkhianat? Yudas. Silakan Anda tanggapi. Ya, khusus. Sesuai tema Anda menyatakan Yudas atau Yesus yang disalib, tetapi Anda membahas yang lain. Jadi ya, ternyata terbukti yang disalib itu Yudas. Tanggapi penjelasan saya, Bung. Ya. Tanggapi penjelasan saya, Bang. Saya menjelaskan berdasarkan Anda jauh data. dari tema yang Anda berikan. Jadi apa yang mau ditanggapi? Anda Yudas atau Yesus yang disalib. Anda membahas apa-apa aja, nggak ada kaitannya dengan Yudas atau Yesus yang disalib. Oke, Kalau baik, Anda baik. ingin membahas yang Anda utarakan Baik. ini, coba tunjukkan fakta siapa yang disalib, bukan ke Amsal, Baik. ke Ulangan yang nggak ada kaitannya sama sekali. Baik, Kalau baik, begitu, Anda tidak bisa berdiskusi, nggak memakai akal sesuai yang Anda utarakan selama ini, begitu. Oke, Bang baik. Zuma, interupsi. Bang Ya. Zuma, Ya. maaf ya, saya tetap menghargai bapak-bapak semua di sini, karena kita Ya. ini sharing ya, kita diajar untuk saling lemah lembut dan sikap toleransi. Oke, Bang Zuma, Ya. enggak bahwa Silakan, teman-teman dan Bang Zuma sendiri itu telah dibutakan oleh keempat tadi nih yang sampean sebutkan, mahkamah agama, para imam, para orang-orang orang-orang Parisi. Mereka itu menyebut, mereka menyogok orang-orang serdadu bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Itu ada dalilnya di Matius 28 ayat 11. Bang, coba baca, Bang. Jadi sampai sekarang tersiar bahwa Yesus tidak disalib karena perbuatan mereka.
perbuatan mereka yang menyatakan Yesus tidak disalib, karena mereka menyembunyikan fakta. Hingga hari ini orang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit, padahal dia sudah bangkit. Dia selama waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia masih 40 hari di dunia. Habis itu dia naik ke surga, Pak. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Saya simpel aja, Bung. Saya simpel aja. Saya ingin tanya kejujuran saudara. Bukan Oke. iman ya, bukan iman, tapi akal logika. Dan saya mau tahu apakah mata Anda berfungsi dengan baik atau Anda hanya punya mata tapi tak melihat. Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini, orang yang disebut terkutuk atau tidak? Hei Bung, kita sekarang mencari siapa yang disalibkan. Mata masih ada di kepala, Bang? Mata masih ada? Mata Anda masih ada di tempatnya? Masih ada mata Anda di situ? Kalau tidak ada, silakan Anda turun. Saya tanya, kitab Anda buka di kitab Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini terkutuk atau tidak? Mata difungsikan. Kalau sudah nggak berfungsi, silakan turun. Saya mau yang berfungsi matanya. Silakan. Gak bisa jawab dia. Gak bisa jawab, silakan turun. Jangan diturunkan. Mana tahu masih bisa matanya dikulik-kulik. Nanti suruh Pak Bom ludahin matanya, mungkin bisa melihat. Saya butuh orang yang sehat untuk berdiskusi karena ini adalah keyakinan. Kalau kita berbicara mengenai keyakinan, orang Indonesia itu adalah orang cerdas. Ya. Anggap saja saya ini adalah orang yang menggiring kalian, entah itu menggiring kepada jalan keselamatan, entah itu menggiring kepada jalan kesesatan. Kalau Anda menganggap Bang Suma menggiring kalian ke dalam jalan kesesatan, bantah saya pakai dalil dan akal. Jangan iman dan doktrin serta dogma. Pahami itu, karena kambing pun tidak mau didogma, apalagi orang yang sehat akal. Sekarang saya tanya, simpel aja. Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini dikatakan terkutuk atau mulia? Itu aja. Oke, saya jawab Bang Juma bahwa Silakan, orang yang saudara. terkutuk, orang yang tersalib pada saat itu adalah orang-orang yang terkutuk. Memang betul di dalam Galatia 3 ayat 23. Kenapa Yesus dihitung di antara orang-orang yang terkutuk itu? Karena dia rela. Oke. Karena dia rela. Sepakat kita ya? Ya. Sepakat kita ya? Bahwa Saya- yang sepakat lepaskan yang namanya dulu. Lepaskan dulu namanya. Kita indikasi oknumnya dulu. Nama itu gampang karena banyak orang yang disebut Yesus. Ada anak Maria, ada juga seorang pemabuk bernama Yesus, ada juga Barnabas penjahat disebut Yesus. Banyak disebut Yesus itu. Ada juga asistennya Nabi Musa, Yosua juga. Sabar, oknumnya dulu. Ya, ciri khas orang tersebut. Anda sudah mengatakan bahwa orang yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Izinkan saya membaca dalil Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Saya ulang pertanyaannya kemudian. Siapa yang menerima suap antara Yesus atau Yudas? Jawab. Ya, penyebar berita jawab. Penyebar berita. Ya. Ya. Silakan siapa nih? Bang Riki kah? Tidak, sebelum menurut saya. Enggak, kalau Yesus itu tersalib itu baca di surat Maryam ayat 33. Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu jawabannya itu. Dan jangan terlalu jauh ke mimpinya, Bang. Jangan terlalu jauh mimpinya. Enggak. Artinya Anda itu kan tidak mempercayai kitab kami, tapi rujukannya dengan kitab kami kan enggak logis namanya itu. Seharusnya dari ayatmu lah. Surat Saya Maryam tidak 33 percaya mengatakan, kalau Anda "Semoga belanja di toko setelah saya diciptakan pakai uang kepadaku, palsu, setelah aku lahir, mati maka dan saya hidup kembali." membuktikan Berarti dia udah kepalsuan uang Anda dengan memperlihatkan pernah uang mati Anda dan hidup sendiri, kembali. gitu loh, Bang. Surat Maryam ayat 33 baca itu, bro. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan. Terus apa artinya surat Maryam ayat 33? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Berarti dia udah lahir, udah mati dan hidup Udah kembali. lahir. Anda berbohong. Ah, dia sudah lahir. Anda berbohong dengan Kemudian ayatmu. Jangan pakai dia rujukan sudah lahir.
Dia sudah lahir, Udah lahir, kemudian itu kan dia sejarah. wafat, kemudian Kitab dia Anda itu bangkit. kan, kitab Anda itu kan Semua manusia itu memiliki 3 fase dalam hidupnya. Lahir, wafat, bangkit. Yesus adalah utusan Tuhan. Dia tidak dimatikan oleh Tuhan. Dia diangkat ke langit untuk datang kedua kalinya sebagai hakim kepada orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Dia akan datang mengatakan, hei, yang kau bunuh itu bukan aku, yang kau bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan aku. Bang Suma sudah menjelaskan kepadamu pada awal tahun 2024 bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk, dan itu tertulis dalam kitabmu. Terus kenapa kamu mau kali aku yang disalib, padahal aku tak terkutuk, aku manusia suci? Kenapa aku harus yang harus kalian jadikan terkutuk? Bukankah di dalam kitab kalian sendiri yang Anda gunakan dari kitab orang lain? Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, berarti Elohim yang punya pekerjaan. Yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang makan uang suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti yang terkutuk di sini adalah pemakan suap. Muncul pertanyaan, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Upahnya dosa itu memang maut, memang harus disalib. Nah, karena kita berdosa, jadi dengan betapa kasih besar kasih Allah, makanya anaknya yang dikorbankan Yesus itu imannya. Iya, saya hargai, Bung. Saya hargai, Coba baca dulu surat hargai. 33 itu apa artinya? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali, itu kata Yesus. Berarti dia udah lahir, mati dan hidup kembali, itu sejarah. Fakta itu. Iya. Fakta itu. Jadi kitab kami itu setengah itu sejarah. Kedua per tiga itu firman. Anda biar tahu. Oke, sekarang begini, Bung. Menurut kitab saudara, manusia mati berapa kali? Kenapa? Manusia mati berapa kali? Sekali. Oke. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu kemudian sudah mati untuk datang kedua kalinya, untuk berpindah ke alam barzah, untuk berpindah ke hari penghakiman, mati lagi gitu. Sekarang coba jelaskan apa surat Maryam itu, sejak aku lahir, mati dan hidup. Itu apa artinya itu? Itu sudah sejarah itu, bukan? Coba. Bisa enggak kuping Anda berfungsi setelah mata Anda buta? Kuping Anda bisa enggak berfungsi? Biar saya jelaskan. Enggak. Sekarang kan pemahaman kalian itu kan tidak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya kamu pakai ayat kami, kan enggak logik. Untuk menjelaskan kepada si pemilik bahwa yang dia pakai itu seharusnya keseluruhan kamu jangan percaya. Nggak bisa dong, nggak bisa. Kita ingin membuktikan kebenaran Al-Quran dengan kitab kami, itu semua jangan dipercaya. Sementara kamu rujukannya dengan kitab kami, itu logiknya kemana? Al-Quran saya mengatakan begini. Sekarang yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Yang dibunuh itu adalah orang yang menggantikan. Ini yang kita bahas. Inilah yang kita bahas. Siapa yang diserupakan? Pertanyaan yang sama. Siapa yang makan suap? Sekarang yang diserupakan siapa di kitab kami tertulis itu? Siapa yang diserupakan? Ada nggak? Sekarang saya tanya, siapa yang makan suap? Di kitab kami yang diserupakan siapa? Tidak disebutkan siapa yang disebut yang menggantikan. Anda itu bernarasi Anda itu, sementara di kitab tidak ada yang digantikan. Sekarang saya tanya, siapa yang makan suap? Pokoknya yang berdosa, kalau hukum Taurat dulu, siapa yang berdosa upahnya maut. Saya tanya sekali lagi, siapa yang makan suap? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Karena Anda tidak mempercayai kitab kami, karena itu sudah dirubah. Jangan rujukannya dengan kuping, itu. Bung. Setelah mata Anda itu buta, kupingnya mudah-mudahan masih bisa berfungsi. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah Yesus. Yang makan suap adalah Yudas. Pasang kuping. Makanya Al-Quran mengatakan kepada kalian, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalian itu buta, bisu, tuli, disebabkan kalian itu tidak mau mengetahui akan kebenaran. Ini jelas ini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Kan jelas dalilnya.
Iya, kalau hukum Taurat itu siapa yang berbuat salah memang upahnya dosa. Upahnya dosa itu ya dihukum. Itu makanya disalib. Dihukum apa? Kayak Barnabas itu kan disalib. Nah, Tapi betul. Berarti pengajaran yang disalib di pengajaran- atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Bukan. Jadi artinya Anda jangan coba kita kasih Allah Yesus kepada apa manusia Yudas sampai anaknya yang bukan? tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia. Termasuk dosamu cuma. Berpaham Anda. Karena kau Saya berdosa. ulang atau pertanyaan Yesus saya, bukan. Bung. Coba Anda Kamu lihat harus ya. paham dengan itu. Seharusnya Saya paham. seharusnya kalau enggak Saya kasih ajaran Yesus, ajaran Allah Bapa itu, kita harus dibunuh semua karena kita berdosa. Ajaran siapa tuh? Ajaran siapa? Itulah ajaran dulu, ajaran hukum Taurat. Diketawai Anda. Diketawai sama penonton. Tidak ada nabi yang mengajarkan kayak begitu. Nggak ada. Yesus pun tak mengajarkan itu, Bung. Itu ajaran Roma Yunani yang Anda pakai. Sekarang pertanyaan saya. Upahnya dosa maut, bro. Kata Maut. siapa? Beranda paham. Kata siapa? Jadi sekali lagi ya, Bung ya. Paulus menulis surat Galatia kepada orang Roma dan orang Yunani, bukan kepada orang Yahudi. Apa kata Paulus kepada orang Roma dan Yunani? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini menurut Paulus. Nyambung tidak dengan pengakuan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Ulangan 21 nomor 23. Di sini dikatakan, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia atau orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Nah, kita lihat tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah mati tergantung. Satu. Tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan makan uang suap. Dua. Tanda-tanda orang yang dihukum oleh Tuhan adalah berkhianat. Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Artinya ada pemutarbalikkan fakta. Amsal 17:23. Nah, sekarang permasalahannya adalah menurut kitabnya Yahudi, yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Salah satu orang-orang yang dikutuk diantaranya adalah yang makan suap. Yesus dan Yudas adalah orang Yahudi. Menurut hukum Yahudi, yang dihukum ini orang yang terkutuk atau orang yang benar. Sederhana bukan? Nah, saya lanjut 1 menit, habis itu Anda tanggapi. Setelah mereka mengetahui Yesus ini orang benar, dia mampu bermujizat, dia mampu menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, berarti Yesus ini orang besar, orang benar. Aku utusan Bapakku yang di surga yang telah mengutus aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri dan seterusnya. Bahkan dia sampai membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena dia adalah orang benar. Orang benar ini ingin dijebak supaya dibunuh. Karena orang benar ini banyak mempengaruhi orang-orang. Kalau orang-orang Yahudi pada masa itu semakin banyak terpengaruh kepada Yesus menjadi pengikutnya, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Inilah yang membuat mereka khawatir. Daripada bangsa mereka dirampas Romawi, lebih baik Yesus ini dimatikan. Maka bersekongkol mereka membunuh Yesus. Pada saat mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yohanes 11 nomor 53, mulai saat itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, mereka dengki kepada Yesus sehingga mereka berusaha untuk membunuhnya. Kemudian Matius 26 nomor 59, mulai saat itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi semua lingkaran setan ini berusaha membunuh orang yang benar. Begitu detik-detik pembunuhan terhadap orang benar, apa yang terjadi? Salam satu Tuhan.
Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ia Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti Yudas adalah orang fasik. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar. Siapa yang benar antara Yesus dan Yudas? Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Itulah yang fasik dan yang pengkhianat yang disalibkan di atas secara terkutuk, bukan Yesus. Demikian. Bang Juma, Silakan, Bang. saya mau tanggapi ya. Silakan. Itu Bang Juma ini memutar terus, mempertahankan dalil yang dirasa itu benar menurut logika. Tetapi Anda tahu nggak kenapa Yesus membuat dirinya terkutuk di kayu salib? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus membuat dirinya terkutuk? Siapa yang ngajarin Anda? Pak, coba Di baca mana di dalam. Yesus membuat? Oke. Jangan Anda fitnah Yesus. Di mana Anda mendapatkan data Yesus yang membuat dirinya terkutuk? Oke, saya bacakan Itu ya. asumsi ilmu dari mana? Oke, tolong kasih kesempatan saya. Baca di dalam Galatia 3. Paulus. Ternyata Paulus yang membuat Yesus terkutuk, bukan Yesus yang membuat dirinya terkutuk. Yesus itu, kalau Anda dengarkan saya, dengarkan. Yohanes 12 nomor 40. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Aku tidak menghakimi seorang pun, tetapi kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Satu lagi, Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah manusia yang takluk kepada hukum Tuhan dan taat sampai mati. Artinya, apa yang bisa membuat Yesus terkutuk? Tak ada. Yesus itu disebut sebagai anak. Anak itu adalah hamba. Anak yang dikasihi artinya hamba yang dikasihi. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Anak sama dengan hamba. Kalau Yesus disebut anak Elohim, artinya dia adalah hamba. Artinya dia adalah hamba Elohim. Artinya dia adalah orang yang intim terhadap Elohim, orang yang dekat, orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya doa Yesus dikabulkan. Jadi Anda mengatakan Yesus membuat dirinya terkutuk. Begitu saya cek, mana dalilnya? Galatia. Waduh, Paulus yang mengajarkan Anda, yang mencuci otak Anda bahwa Yesus itu terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Padahal sesungguhnya fakta yang sebenarnya yang mati di atas tiang salib itu adalah sang pengkhianat. Silakan, siapa yang berkhianat ini? Bom-bom kah atau Yudas? Silakan. Yesus tidak mungkin. Dua yang kabur. Sini ada gerunda itu penyebar. Penyebar apa ini? Penyebar berita bohong, bukan? Penyebar fitnah. Memang berat ini, Bung. Memang berat. Karena tanpa penyaliban Yesus, mohon maaf, agama Anda harus tikar yang harus menggulung Anda. Bukan Anda yang menggulung tikar. Karena Kristen itu berdiri di atas penyaliban. Iya, silakan. Tadi sinyalku putus-putus ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Lanjut. Ya, Bang Zuma, itu menurut Galatia 3 ayat 13 dan 14, itu memang Yesus yang disalib. Dia terhitung di antara orang yang terkutuk. Kenapa dia buat begitu? Supaya berkat-berkat Abraham mengalir kepada orang-orang yang mengasihi dia. Coba baca di dalam Galatia 3 ayat 14. Anda tadi baca dalam Galatia 3 ayat 13. Tapi 14-nya Anda tidak baca.
Silakan. Oke, tolong kasih saya data apa yang menyebabkan Yesus orang benar ini, orang suci ini bisa terkutuk. Apa yang menyebabkan? Jadi gini Bang Juma, jangankan Bang Juma, Thomas saja murid Yesus tidak percaya Yesus itu disalib. Jadi jangankan Anda kan anak kemarin. Nah, jadi murid Yesus saja si Thomas. Siapa bilang? Siapa bilang? Ceritanya bukan kayak begitu. Dengar dulu, Ceritanya sebelum bukan kayak tangan begitu. saya cucukkan ke tangannya, saya tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Itulah Thomas, itu udah muridnya. Jangankan Anda. Jadi makanya buka kacamatamu. Sekarang begini, Bung. Memang harus ada yang disalib. Salib itu harus terjadi. Bukan keinginanmu Petrus yang terjadi, tapi keinginan Bapa. Apa keinginan Bapa? Menyalibkan orang terkutuk. Ini yang sedang kita bahas. Anak manusia akan pergi. Dengarkan. Pengakuan Yesus sendiri. Matius 26 nomor 24. Anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yesus yang mengatakan. Akan tetapi, celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu kalau dia tidak dilahirkan. Penyaliban itu harus terjadi. Tetapi yang menjadi permasalahan, yang disalib ini orang benar atau... Itu sudah tertulis itu akan terjadi. Kenapa Anda tidak percaya dengan itu? Terjadi penyaliban. Permasalahannya yang disalib ini orang terkutuk atau orang benar. Itu yang jadi permasalahan, Bung. Penyaliban mutlak wajib terjadi. Tapi yang disalib ini orang benar, orang jujur, atau orang fasik pengkhianat. Itu loh. Anda jangan comot-comot ayatnya. Kan ada ayat mengatakan mulai. kasih Allah kepada manusia. Anaknya yang tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia baik. itu. Oke, baik. Sekarang saya bacakan dalil, Bung. Anda Tahan sedikit sedikit aja. lain, tapi yang lain Anda Sedikit tiadakan. aja. Tahan ya, pasang apanya tadi yang sudah tidak berfungsi. Mata, kuping masih ada sedikit. Dengarkan saya, Bung ya. Dengarkan. Yesaya 27, saya uraikan kepada saudara. Apa yang Tuhan katakan kemudian tentang manusia yang terkutuk. Dia katakan gini. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Ini buahnya yang menjauhkan dosa. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sebab kota yang terkubu itu terpencil. Lalu Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah, dan terkutuklah. Perintah Tuhannya dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya orang-orang yang terkutuk kemudian ditunjukkan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam kitabnya saudara-saudara Yahudi di Ulangan 27. Anda coba lihat di sana, di Ulangan 27. Di situ semuanya sudah terurai. Ulangan 27 itu menjelaskan dengan sangat terinci bagaimana Tuhan kemudian murka, marah kepada orang-orang yang dikutukinya. Saya katakan, saya bacakan. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. 1. Terkutuklah orang-orang yang menggeser batas tanah. 2. Terkutuklah orang yang kemudian memperkosa hak orang asing. 3. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. 3. Tidak ada hubungannya itu. Makanya saya nanti akan tanya kepada Anda. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. 5. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuannya. 6. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuannya. 7. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan sembunyi. 8. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang. 9. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. 10. Pertanyaan saya, yang mana ke-10 kutukan-kutukan Tuhan ini yang bisa dituduhkan kepada Yesus sang orang benar? Tunjuk sekarang, silakan. Bang Juma, comot-comot ayat ya. Saya baca satu perikop. Pertanyaan saya, terkutuk yang manakah, perbuatan yang manakah yang Yesus Luar biasa lakukan? dia hafal semua dia kitab itu, tapi dicomot-comot. Jangan menangis pakai nada tertawa, nggak bagus didengar penonton. Begini, perbuatan yang Dia lupa dengan manakah? ayat mengatakan besar. Iya. Perbuatan Yesus yang manakah yang masuk kategori terkutuk oleh Tuhan berdasarkan Ulangan 27? Tunjuk satu, silakan.
Yang menyebabkan Tuhan mengutuk Yesus sehingga dia harus mati dengan cara terkutuk, perbuatan yang mana yang Yesus lakukan? Meniduri mertua tidak, menggeser batas tanah tidak, apalagi meniduri istri ayahnya tidak, apalagi suap tidak, terkutuk menerima suap tidak juga, apalagi membunuh sesamanya dengan cara sembunyi tidak juga, menghilangkan hukum Taurat tidak juga. Lalu yang mana yang membuat Yesus harus mati di atas tiang salib? Karena Tuhan mengatakan dalam Ulangan 21 nomor 23, terkutuklah orang yang dihukum secara terkutuk oleh Tuhan Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Makanya Yesus sebelum maghrib Sabat langsung diturunkan, karena dia terkutuk menurut hitungan orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati terkutuk? Tidak ada kan? Nah, jadi Kristen muncul beberapa dekade berikutnya mengajarkan bahwa dosa-dosa kita dihapuskan karena Tuhan kita datang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah ajaran yang berbeda dari bidat, ajaran pagan yang ambil tragedi itu sebagai jurus untuk menyelamatkan manusia. Itu yang jelas gini Pak Juma, mungkin halo terakhir halo. Iya. Ya. Oke, Pak Juma. Siap. Dengan kematiannya Yesus di kayu salib, kita mendapat perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu di dalam Efesus 2 ayat 14 dan 16. Dia mempersatukan antara Allah dan manusia itu karena kematian Yesus di kayu salib. Tetapi kalau kalian tidak percaya bahwa dia disalib dan mati dan bangkit, maka itu lain lagi urusannya. Yang jelas bagi kami, Pak Juma dan kawan-kawan, kami mengakui bahwa Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kenapa Yesus bisa mati di kayu salib? Akibat pelanggaran-pelanggaran orang bangsa Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sehingga mereka membunuh Yesus. Tetapi pada saat Yesus mati, Yesus menawarkan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain untuk memperoleh keselamatan dengan jalan beriman kepada Yesus. Maka Roma 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulutmu, kamu diselamatkan. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Sehingga itu kata siapa, Bang? Itu menurut Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu Rasul Paulus. Iya, itu oke, Paulus. Ya, thank you. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Ya. Jadi itulah yang kami percayai, bahwa dengan kematiannya di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita. Sehingga 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 3, dia menjadi jalan pendamaian dosa-dosa umat manusia akibat kematiannya di kayu salib. Coba dulu dia tidak mati, dia langsung naik ke surga, bisa saja. Tetapi dia tidak rela, Pak. Dia tidak rela, itu ada gap antara Allah dan manusia. Tetapi karena kematiannya di kayu salib, sehingga dia membuka jalan bagi manusia kepada Bapa. Gitu. Baik. Itu iman saudara, kita hargai. Saya mau bertanya. Setan yang merasuki Yudas itu pahlawan untuk Kristen, atau itu adalah musuh besar untuk Kristen? Musuh besar. Kalau dia musuh, bukankah dia yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib? Musuh besar memang gara-gara dia itu, sampai dia itu, Yesus itu digantung di kayu salib akibat perbuatannya. Oke, berarti itu penyaliban berkat jasa siapa? Halo? Ya itu menggenapi karya penebusan Yesus untuk bagi manusia. Itu sudah dicanangkan sebelumnya, Pak. Itu di dalam Yesaya, Pak. Yesaya 53 itu sudah mencanangkan. Dan Yesaya Yesaya 53 itu tidak ada hubungannya. Yang benar nubuatan penyaliban Yesus itu ada di Yohanes 11. Jangan Anda ngadi-ngadi ambil kitabnya orang. Pak, salah, Pak.
Tahun itu imam besar Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa mereka. Jangan ambil Itu sembarang kutip. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Setan yang merasuki Yudas bagi Anda itu berjasa sebagai pahlawan dosa-dosa Kristen atau itu adalah musuh Kristen? Musuh Kristen lah. Kalau musuh berarti Anda harus membenci penyaliban, betul? Betul. Oke. Kalau Anda membenci penyaliban, lalu yang menebus dosa Anda siapa? Ya Yesus lah. Memang dia sudah dinubuatkan. Yesus sendiri sudah. Dengan cara apa kemudian Yesus menghapuskan dosa kalian kalau iblis tidak menyalibnya? Ya makanya saya bilang, atas kematian yang Yesus di kayu salib, bangsa-bangsa lain itu diselamatkan. Oke, bangsa-bangsa lain diselamatkan oleh karena jasa iblis, betul atau tidak? Bukan. Jasa kematian Yesus yang tergantung di kayu Yesus salib. mati karena iblis, betul? Oke. Karena perbuatan manusia saat itu. Berarti Perbuatan manusia. iblis yang berjasa menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Kristen, betul atau tidak? Ya tidaklah. Masa karena Yudas. Itu nubuatan yang harus dilakukan oleh Yesus tergantung di kayu salib. Itu nubuatan Yesus dengan Kalau kematian. ada nubuatan itu suka-suka saudara. Nubuatannya sudah jelas, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Saya tadi membacakan. Ingat, kita diskusi pakai akal. Sekarang ketika saudara mengatakan iblis itu adalah musuh, bagaimana kemudian ketika ada orang yang menyelamatkan hidup saudara dari neraka? Ada orang yang menyebabkan tindakannya dia sehingga Anda mendapatkan hidup kekal di surga. Kenapa Anda mengatakan dia musuh? Sementara atas pekerjaan dialah kemudian Kristen-Kristen berbondong-bondong berjalan di belakangnya Pak Bom-Bom menuju ke surga. Ayo. Kalau tidak ada iblis menyerahkan Yesus di atas tiang salib, Pak Bom-Bom mau kemana? Mau kemana kalian? Kristen berdiri di atas penyaliban. Tanpa penyaliban Kristen tidak ada. Berarti tanpa iblis Kristen tidak ada. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa dikatakan orang-orang kafir itu lebih jahat daripada makhluk? Dari makhluk lain, lebih jahat daripada makhluk-makhluk lain orang-orang kafir ini, karena mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaan iblis dan kemudian mereka jadikan pekerjaan iblis itu sebagai jalur untuk mendapatkan keselamatan versi angan-angan dan hayalan mereka. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Itu orang kafir dalam Al-Quran tuh. Yesus pun mengatakan dalam Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23, tidak setiap orang yang memanggil aku junjungan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Orang Kristen kemudian komplain, loh, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana tempatnya orang-orang yang berbuat jahat? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala bersama dengan Pak Bom-Bom. Mau kemana? Mau kemana? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah pembohong itu?
Pembohong itu mereka yang mengada-adakan sesuatu tentang Allah setelah mereka datang Islam, diajak kepada Islam. Sesungguhnya ketika mereka menolak, apa kata Allah? Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Al-Quran mengatakan Nabi Isa, orang yang lahir tanpa ayah, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya dengan izin Allah, diselamatkan ke langit, dan yang menggantikan adalah orang yang diserupakan. Hari ini kita membuktikan kebenaran itu. Ternyata yang menggantikannya menurut versi Bible adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Kita telusuri, apa sebabnya orang yang di atas tiang salib ini terkutuk? Ternyata dia pemakan suap, dia pengkhianat, dia pencuri uang celengan, dan seterusnya. Wajar kemudian ketika dia disalibkan, karena ternyata dia adalah penjahat. Tapi karya iblis ini tidak diam. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Setelah iblis berhasil kemudian melakukan propaganda terhadap oknum yang akan dibunuh, ternyata Tuhan menggantikan nabinya, rasulnya, dari kemudian pembantaian iblis-iblis ini. Ternyata iblis tidak kecewa di situ. Iblis kemudian putar kepala. Gimana ini? Kita batal membunuh anak Tuhan. Gimana sekarang? Oh, kalau begitu kita sesatkan aja orang-orang berikutnya. Apa? Bagaimana caranya? Kita ajarkan kepada mereka bahwa yang mati terkutuk itu adalah Tuhan itu sendiri. Sepakat iblisnya semua. Yes, yes, ayo, come on, baby. Termasuk Pak Bom di tengah-tengahnya loncat-loncat sambil tertawa. Ayo, ayo anak-anak Tuhan, mari kita mengimani bahwa yang mati di atas terkutuk itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Inilah yang terjadi. Maka ketika kemudian ada penyembahan terhadap makhluk Tuhan yang di atas tiang salib, yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan adalah dia yang mengkhianati Yesus. Yang tepuk tangan dan berbahagia adalah yang merasuki Yudas. Yang tepuk tangan adalah dia yang kemudian merasuki Yudas, karena hasil karyanya dijadikan sebagai berlian oleh orang-orang lemah akal, oleh orang-orang yang buta hati, oleh orang-orang yang punya mata tapi tak melihat. Demikian saudara-saudara sekalian, saya kira 5 hari ini teman-teman Kristen yang kita lumpuhkan kemudian argumentasinya dengan data-data cukup bagi kita sebagai pelajaran bagi teman-teman Islam, teman-teman Muslim yang ada di bawah Laskar AMPI dimanapun yang mendengarkan ini. Usir jauh-jauh keinginan untuk meninggalkan Islam, karena di luar Islam tak ada keselamatan. Anda jangan ikut-ikutan menyembah kepada manusia yang dikutuk oleh Tuhan karena makan suap. Itu tidak ada kebenarannya menurut versi kebenaran. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Kebetulan saya ada tamu, saya izin sebentar. Insya Allah saya akan tetap monitor. Dilanjutkan host yang baik hati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, salam NKRI. Silakan Ahi Moto, apa yang ingin ditambahkan? Ahi. Silakan. Atau Bang Yanto di ini dulu, ditanggapi dulu. Yanto. Oke. Bang Rama, saya heran Bang Juma. Dia baca di dalam Rahma, perbaiki bahasamu dulu Bang Rahma. Perempuan. Sorry. Bunda Rama. Ah, bagus. Oke. Saya heran Bang Juma itu. Dia pintar sekali mencomot-comot ayat dari ayat yang satu ke yang lain sehingga tidak bisa ketemu. Jadi mereka itu yang dibutakan, dia punya mata hatinya. Mereka tidak bisa melihat terang kalau demikian. Yang mana? Terus coba. Enggak. Jangan framing. Yang mana dicomot-comot, Bang? Silakan. Ya, banyak lah tadi yang dicomot-comot. Ya, misalnya. Contoh lagi ya, yang masalah tadi yang tergantung di kayu salib yang dia sampaikan dalilnya di Galatia 3 ayat 13. Tetapi Galatia 3 ayat 14 dia tidak mau baca. Dan Ibu Rahmat sendiri tidak mau baca. Galatia 3 ayat 14. Itulah karya penyaliban Yesus. Coba baca. Oke, coba baca ya. Galatia 3. Siap. Saya baca ya. Galatia 3 ayat 14.
Hilang lagi kau dari peredaran. Ah, ini orang. Galatia. Galatia 3 ayat 14. Coba Anda baca. Galatia 3 ayat tadi ayat 13 sampai baca dengan baju masuk. Gimana Anda mau premin orang lain? Anda lagi baru googling. Kita di sini pembaca Bible loh. Halo. Ini kan penyampaian Paulus, surah-surah Paulus. Iya, Ya. tetapi kan kamu tadi Kristus. memakai dalil Iya, sebentar. Ini kan gini. nomor 13. Gini. Oke, iya kan berlanjut nih. Kristus baca telah sudah. menebus, ya Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini penyampaian Paulus ya. Hilang lagi dia. Apa dia dengar kalau dia googling begini kalau kita bernarasi, Bang? Dengar dia. Terus apa, Bu? Kemudian 14. Oke, kita lanjut ke 14. Ya, Yesus ya. Kristus. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini. Ini kan perkataan si Paulus ini kelanjutannya. Terus, Bu, Yang terus membuat lanjutkan. Iya ini hilang lagi dia. Yang membuat semua ini adalah si Paulus yang menyebut Yesus gimana itu ini orang? terkutuk. Tahu lain orang ini gaplek bener tuh. Ini kau jadi Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia terdapat berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan kata-kata si Paulus alasannya, juga. Bu. Iya, itu Iya, alasannya kata-kata- sehingga Yesus mau terkutuk di kayu salib. Dia rela Apapun. digantung di kayu salib. Apapun. Itu dalilnya. Yesus sehingga dia rela tergantung di kayu salib. Dia membuat dirinya Iya. menjadi kutuk supaya berkat-berkat Abraham mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Iya, ini kan perkataan dia Paulus. jahat. Perkataan Iya, Paulus nah, toh. tapi Perkataan Ibu Paulus juga ini tadi karena mendengar. memang Abang, karena memang penyaliban ini untuk penebusan dan segala macamnya ini adalah pengajaran Paulus. Coba baca Ibrani. Jangankan darah hewan, Kristus Yesus membawa darahnya sendiri. Kristus Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu pun kata-kata si Paulus. Jadi yang mengajarkan dosa ini ditebus dengan darah manusia adalah Paulus. Makanya dia membuat sedemikian rupa supaya kalian itu mengimani bahwa ya Yesus itu demi kalian tuh Yesus terkutuk untuk menebus kalian. Tapi coba kita ke pengajaran Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Sudah semua sudah dipaparkan oleh guru kami tadi ya, Bang Zuma. Udah dipaparkan semua loh. Di mana telingamu itu? Kau simpan. Oke, saya jawab ya. Sudah dipaparkan semua, Bang. Enggak, kalau kamu masuk di pengajaran Paulus dengan surat. Kalau kamu masuk di pengajaran Paulus dengan surat-suratnya, ya tentu dia membenarkan penyaliban dan mengorbankan Yesus sebagai tumbal. Itu pengajaran Paulus sudah benar, dia meramu sedemikian rupa supaya kamu percaya. Benar itu, 13-14 itu sudah sejalan. Karena memang pengajaran Paulus. Tapi coba kau ke pengajaran Yesus. Di mana data di Biblemu Yesus mengajarkan penebusan dosa waris dengan darah manusia? Atau di perjanjian lama pun, cari di mana. Di mana Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dan penebusan dosa dengan darah manusia, cari. Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dan Tuhan mengajarkan bahwa penebusan dosa dengan darah manusia. Dua pertanyaan itu kau jawab dulu. Kalau kau bisa lolos itu, baru kau bisa bernarasi seenakmu. Itu dulu kau selesaikan. Supaya seiring dengan pengajaran Paulus. Karena ingat, ketika Yesus terangkat, baru muncul Paulus ini dengan 14 surat-suratnya ini. Begitu saudara, begitu. Oke. Coba kau Bunda cari Rahma. dulu pengajaran. Berikan lagi kesempatan Silakan. saya. Udah Heran kau dan dikasih menjadi kesempatan, kau googling. Silakan. Saya menjadi heran dan bertanya-tanya tentang kalian ini. Tadi kalian menyerang kami itu dengan Galatia 3 ayat 13. Kamu pakai itu Galatia 3 ayat 13, tetapi setelah saya pakai Galatia 3 ayat 14, kalian bilang itu pengajaran Rasul Paulus. Tetapi sebelumnya kamu juga memakai. Heran kan? Lah, ya artinya kita ingin menyampaikan ke kamu bahwa yang terkutuk itu, ya itu si Yesus ini menurut Paulus.
Dan dia Iya. menyelaraskan dengan 13-14 menjadi pembenaran. 13 itu ya sebentar Bang. Jangan dulu menangis. Kamu menangis atau ketawa sih? Galatia 3. Lanjut. Galatia, dengar Bang. Galatia 3:13. Paulus Dan nomor berkata bahwa sebentar dikit. Galatia 3:13 Paulus berkata bahwa Yesus menjadi terkutuk Yesus ini karena menebus kalian, membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena menurut Paulus, hukum-hukum Taurat itu adalah kutuk. Jadi Yesuslah yang menjadi tumbal supaya kalian terbebas. Makanya bebas makan babi, bebas makan yang haram-haram ya. Kenapa kata Paulus? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Itu yang kalian pegang sekarang. Dan dia menjadikan pembenaran Galatia 3:13 ini dengan Galatia 3:14. Ini kan pengajarannya. Menjadikan pembenarannya ini Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini. Bayangkan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Coba kau tengok ini. Tapi mana perkataan Yesus bahwa dia diutus untuk segala bangsa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, kata Yesus pun ya di Galatia 7 di Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sampai kiamat terjadi, sebelum kiamat terjadi, satu iota hukum Taurat tidak akan hilang. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu hukum Taurat lenyap. Satu titik hukum Taurat lenyap. Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah dalam kerajaan surga. Bayangkan perkataan Yesus loh. Apa kata Paulus pula? Dengan matinya Kristus sebagai manusia di Efesus, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba kau tengok kata-kata Paulus. Makanya, kalau kau mengambil Galatia 3:14, yaitu pembenaran menurut perkataan Paulus. Untuk mencocok logikan pengajarannya bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan pengajaran Paulus berlanjut untuk membenarkan apa yang disampaikan. Dia mengatasnamakan Yesus. Padahal apa? Yesus sudah terangkat ke langit. Datanglah si Paulus ini. Ini yang kalian imani sampai saat ini. Makanya kalau penyaliban ini batal, tidak ada, karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan di perjanjian lama maupun pengajaran Yesus, nggak ada kekristenan. Makanya kalian berjuang mati-matian, berjuang mati-matian supaya penyaliban ini ada, ya kan? Kamu membenarkan Galatia 3:13 masuk ke Galatia 3:14 karena kamu ingin supaya ada ada keselarasan dengan perkataan Yesus, dengan pengajaran Yesus, padahal tidak ada sama sekali, Bang. Silakan. Yanto, silakan. Ya, saya jadi aneh mendengar kalian ini. Tadi kalian, saya ulang lagi. Tadi kamu Berarti menyerang. kau aneh, sebentar. Kau aneh dengan Bibelmu toh? Kok aneh dengan Bibel? Bukan, Bibel mulai saya kami aneh baca. dengan kalian ini. Begitu kita jabarkan yang ayat berikutnya, kalian bilang itu perkataan Paulus. Tetapi kalian menyerang Kan saya. Galatia. Kan Iya, Galatia. Galatia 3 ayat 14. Maksudnya saya itu, kenapa Yesus dia membuat dirinya menjadi kutuk supaya apa? Berkat-berkat Abraham itu bisa mengalir kepada bangsa-bangsa Siapa yang lain. membuat dirinya bukan Yesus yang membuat dirinya menjadi kutuk, Bang, bukan. Si Paulus yang Kerelaannya. kepalanya kurang rambutnya ini yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Coba kau tengok itu si Paulus yang kurang rambutnya ini, bagian tengahnya kurang, ku tengok gambarnya itu ya. Dia mengatakan Yesus ini terkutuk karena menebus kalian dari penghambaan kutuk hukum Taurat. Paulus berpendapat bahwa Taurat ini kutuk bagi kalian-kalian ini. Makanya Yesus dijadikan tumbal penebusnya. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menjadi terkutuk karena kalian. Yesus ini menurut Paulus, dia jadikan Yesus ini tumbal. Supaya kalian itu sekarang bebas dari hukum-hukum Taurat. Makanya apa kalian lakukan sekarang? Makan segalanya, babi,
Apapun itu kalian makan. Ya, minuman haram kalian makan. Karena apa? Kata Paulus, semua ciptaan Tuhan itu baik, Yanto. Silahkan kau makan. Tidak ada yang haram. Itu kata si Paulus. Padahal di imamat, jelas-jelas itu babi haram. Janganlah kau minum minuman keras. Di Amsal. Banyaklah kata-kata di dalam Bibel. Tapi miris, sangat miris ya. Kalian lebih mau masuk ke dalam pengajaran si Paulus ini. Kalian lebih mengimani kata-kata Paulus daripada kata-kata Yesus. Makanya kata Paulus ketika berselisih dengan Petrus, ya, dan kemudian diadakan konsili Yerusalem, terjadi di situ persepakatan mereka. Oke, saya Petrus kepada Israel yang bersunat, dan aku Paulus kepada orang di luar Israel yang tidak bersunat. Nah, inilah kalian ini. Orang-orang di luar Israel yang tidak bersunat itu untuk Paulus. Kalianlah pengikut Paulus. Tapi kalau pengajaran Yesus yang berlanjut kepada Petrus, ya, yaitu untuk orang bersunat di dalam, yaitu Bani Israel. Gitu loh. Makanya kalau kita ke Wahyu ya Bang ya, Wahyu itu Wahyu 4:19, di situ siapa-siapa saja yang dimateraikan itu 12 suku Israel itu udah termateraikan. Dan di ke-12 pintu itu terdapat nama-nama 12 suku Israel. Dan apa kata Yesus pula? Bahwa pada hari akhir anak manusia akan duduk di tahta kemuliaannya bersama dengan kalian untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lah kalian siapa Bang? Kalian siapa? Saya tambah lagi, Kisah Para Rasul 13:24. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kalau kalian kan Paulus itu bertekad untuk menyebarkan ajarannya kepada orang di luar Israel yang tidak bersunat. Nah, inilah kalian saudara-saudara. Ya. Gitu ya, silakan. Oke, Bun. Sebelum saya akhiri ya, saya mau bertanya sekali lagi. Kenapa pula kau mau akhiri? Kok di sini lah supaya itu otakmu sedikit encer lah. Kita diskusi santai aja Bang. Bun. Kita mau istirahat. Tapi saya mau tanya dulu, Bunda. Sebelum saya akhiri. Bagaimana tentang penyaliban Yesus? Apakah kalian masih tetap bertahan bahwa dia bukan Yesus yang disalib atau Yudas yang disalib? Dan apakah tidak ada fungsi bagi kalian itu tentang penyaliban Yesus? Menurut Bunda bagaimana? Terakhir nih. Kalau kita ke Al-Quran Bang, di situ kan jelas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan yang dibunuh itu adalah yang diserupakan. Itu titik ya. Kita itu enggak mesti memprotes kepada Allah. Siapa yang ini enggak. Apa yang tertulis data dalam Al-Quran itu ya, dalil itu yang kami imani. Bedakan dengan kalian, banyak menambah-nambah, mengada-ngadakan. Nah, kalau kita enggak, kami takut kepada Allah. Nah, lalu kita ke Bible. Kalau kita lihat narasi-narasi di Bible, ya banyak narasi bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kamu baca itu ketika perjamuan terakhir. Kemudian Yesus melepaskan jubahnya, lalu memakai kain lenan. Dikisahkan pula ya di mana ya Allah ya Rabbi. Ada seorang pemuda ketika proses penangkapan ya. Ada seorang pemuda yang memakai kain lenan, lalu melepaskan kain lenan itu lalu lari bertelanjang bulat. Itu pun harus kau cari siapa kira-kira yang melepaskan kain lenan itu dan lari kabur. Itu sebenarnya itu harus kau teliti kemana, atau kau sekali-sekali mengadakan konsili kembali lah, kemudian rembukan dengan bapak-bapak gerejamu. Kira-kira siapa ya yang lari nih melepaskan kain lenan terus telanjang bulat, ya kan? Terbayangkan itu lato-latonya, tapi jangan kita nggak bahas lato-lato ya. Tapi saya ingin menyampaikan. Kemudian ke Mazmur ya, Mazmur 61 ya. Ada tertulis ketika Yesus dicoba iblis lah, bahwa ada tertulis bahwa Tuhan akan
menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Coba kita baca di Mazmur. Kan memang ada tertulis di Mazmur 61 bahwa Allah akan menyuruh malaikatnya untuk melindungi engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Dan dia hanya menonton dari jauh. Coba kau baca itu satu perikop tuh Mazmur. Dan dia hanya menonton dari jauh pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kemudian apa? Karena teriakannya, Allah mendengarkan teriakannya karena dia orang-orang soleh. Yesus ini orang soleh, orang dekat kepada Allah, maka disebut anak Allah. Anak Allah itu apa? Yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu di Roma berapa ya? Di Roma 12:9 kah? Itu di Roma ya. Bahwa siapa yang dekat kepada Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi artinya orang soleh, orang takwa. Kalau di kami itu orang soleh dan bertakwa, itu kami dekat kepada Allah. Ya, jadi begitu saudara ya. Jadi menurut versi Bible pun yaitu tertolak bahwa yang disalib itu Yesus. Kalau kita baca narasi Bible, jangan diikutkan doktrin Paulus ya. Kalau kau masuk kata-kata Paulus tadi itu, bahkan dia mengutuk Yesus supaya apa? Dia mencocok logikan supaya Yesus itu diiyakan, dia yang tersalib. Itu pengajaran Paulus. Tapi kalau kita murni lihat pengajaran perjanjian lama, kemudian apa disampaikan Yesus, ya. Ada lagi satu yang menarik yang sering kalian angkat ya. Karena begitu besar, hilang lagi kau. Kenapa kau sering menghilang-hilang? Saya kasih satu data bang yang sering kalian angkat ya. Karena begitu besar kasih karunia Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan untuk apa? Di situ tidak ditulis bahwa untuk mati terkutuk. Enggak. Untuk mati menjadi tumbal, enggak. Mengaruniakan anaknya supaya apa? Ya sebagai utusan. Untuk menyampaikan kebenaran. Makanya apa kata Yesus? Aku ini utusan. Barang siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Yohanes 17:8. Firman yang aku sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pengajaranku bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu membawa pengajaran. Ya, membawa terang. Ya, kalau kau lihat Yesus tidak membawa pengajaran, ya pada waktu itu orang-orang Yahudi, Israel itu tersesat. Makanya dia berkata, aku adalah jalan, terang dan hidup. Aku adalah jalan, keselamatan dan hidup. Dan itu dia bawa pengajaran. Pengajaran itu dari mana? Dari Allah. Begitu saudara. Ya. Tapi ini kami hanya memaparkan ya. Syukur alhamdulillah kalau kamu bisa menyimpan satu data di otakmu. Jadi otakmu jangan dikuasai doktrin bang. Itu aja ya, silakan. Saya kira kita cukupkan sampai sini karena memang tidak akan ketemu ya. Terang dengan gelap tidak bakalan ketemu. Ya kau itu yang gelap bang, kau yang gelap. Karena kau hanya mengimani kata-kata Paulus tanpa mengimani kata-kata Yesus. Saya kan minta dari tadi, di mana pengajaran Yesus ataupun Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru, mengajarkan bahwa harus mengorbankan darah manusia. Di mana? Atau di mana Yesus mengajarkan bahwa dia mati terkutuk untuk menebus dosa waris? Mana kata-kata dia? Ketiga, mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Dua aja itu, terserah yang mana kau jawab. Saya kasih data ya di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantapnya Al-Quran kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Itu dalam Al-Quran Allah mengkonfirmasi langsung. Nah kalau kamu bang, Yesus mana pernah menyebut kata Kristen? 3 PR ini silakan kau pecahkan sebentar kalau kau turun. Setelah makan ya, makan apa kayak makan siang. Buka Bibelmu, cari tuh. Kira-kira di mana Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dengan darah manusia ya? Kalau kamu dapat perjanjian baru silahkan. Nanti insya Allah kamu naik lagi, baru kau sampaikan. Kemudian di mana Yesus mengajarkan dosa waris ya? Penebusan kematiannya terkutuk untuk menebus dosa waris Adam. Tunjukkan. Dan ketiga PR-mu ya bang. Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Kalau kami di Islam tadi, Al-Ma'idah 3 tuh, udah mantap kan? Masya Allah. Islam itu ndak abu-abu bang, sangat jelas, transparan, terang benderang. Gitu ya. Terima kasih bang ya dialognya. Tapi saya harap
Jangan cuma mengimani doktrin, tapi banyak belajar, banyak membaca, Bang. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, Intinya bahwa mengenal Yesus, mengimani Yesus itu adalah jalan keselamatan, itu sudah betul dan pasti. Terus sebagai apa? Mengimani sebagai apa? Kan sebagai jalan utusan, keselamatan. Sebagai jalan ya jalan karena bukan tujuan toh, Bang. Bukan tujuan toh. Tujuan ke surga kita harus melalui anaknya Yesus Kristus, anaknya Bapa yaitu Yesus Kristus. Kita Apa imani itu jalan, dia. Bang? Apa itu jalan? Apa itu jalan? Jalan itu pengajaran, Bang. Iya, Yesus berkata pengajaran Yesus. pengajaranku. Oke, tapi mana pengajarannya bahwa kau harus menuhankan Yesus? Mana, Bang? Pengajaran itu yang dibawa oleh Yesus bahwa Allah satu-satunya yang benar. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu yanto, ini kata Yesus kepadamu ya. Hidup yang kekal itu yanto ialah mengenal engkau. Engkau siapa ya? Allah, bukan mengenal dirinya. Engkau satu-satunya. Kalau satu-satu bukan dua, apalagi kau bilang tiga Trinitas. Terus Mengenal yang engkau lanjutnya? satu-satunya. Tadi lagi baru Anda sambung. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apa ini utusan? Dikonfirmasi lagi di Bibelmu apa itu utusan, Bang? Ya, di Yohanes 12:14-12 ya. Sebab siapa yang diutus Allah? Siapa yang diutus Allah? Ini ya, apa itu utusan nih? Ini keterangannya di Bibelmu. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapa saja utusan Allah, dia akan dikaruniai roh yang tidak terbatas. Makanya bisa bermukjizat. Jadi kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yesus, Nabi Isa, atau kepada Rasulullah. Itu semua utusan. Bisa bermukjizat karena memang Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Begitu saudara-saudara ya. Tapi apapun itu, terima kasih dialognya, Bang ya. Oke, terima kasih. Terakhir nih, ingat itu Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa yang percaya kepada anak manusia atau Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia memperoleh hidup yang kekal. Kau selalu bilang terakhir, kau tambah lagi Tuhan. Mana di situ Tuhan? Di situ kurios. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, ia sudah berada di bawah hukuman. Hati-hati ya. Ia sudah berada di bawah hukuman. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Saya tanya dulu, kau saya tantang kamu. Percaya sebagai apa? Coba kita lihat ya, ketika Yesus berkomunikasi dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus haus, dia singgah di sebuah sumur. Kemudian ada perempuan Samaria di situ kan. Apa kata perempuan Samaria? Dengar. Tidak. Dengar dulu, ini kan kau bilang Yesus Tuhan. Kita buktikan dulu apa betul Yesus Tuhan. Nah, oke, kata perempuan itu. Tidak percaya kepada Yesus, sudah ada di bawah hukuman. Yesus Tuhan. Terakhir saya bilang, sini. Terima kasih. Saya kasih tahu dulu. Ketika perempuan itu bertanya kepada Yesus. Sudah. Apakah Tuhan ingin menimba? Sebentar, Bang. Kau bilang Yesus Tuhan, kita buktikan dulu. Dan kaburlah kau. Jadi Yesus itu pengakuannya ya, nggak pernah dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Mesias, dia utusan, dia hamba, dia nabi. Dari mana pula kau nih si oten-oten kuclu ini menuhankan Yesus? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Begitulah mereka ya teman-teman. Tapi kita harus maklumi bahwa ya di otaknya itu hanya doktrin. Sunyi senyap. Silakan, masih ada yang mau diterapi di bawah. Silakan yang mau diterapi di bawah. Guru ndak ada tamu. Ada Ahimoto. Kalau Ahimoto ini data-data, Masya Allah ya. Jadi Mesias itu ya, yang diakui gini ya, ketika kita sambung dulu sedikit karena keburu dia kabur. Ketika perempuan itu berkata, akan datang kepada kami seorang Kristus, seorang Mesias atau Kristus yang akan memberitakan kepada kami apa yang akan terjadi. Jawaban Yesus, akulah dia. Akulah yang kau tunggu itu, akulah dia. Artinya akulah Mesias itu.